Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Apriani. Hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Pentingnya Mencintai Diri Sendiri. Yang saya hormati Ibu Happy Atma Pratiwi, SIK MPD selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman kelas R4E yang saya sayangi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberikannya nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat yang kita panjatkan pada baginda Rasul kita tercurah kepada keluarga, para sahabat, dan pengikutnya serta kita hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, adakah di sini yang mengetahui apa itu self love? Apa pentingnya self love untuk kita? Kenapa kita harus self love? Atau bagaimana cara agar kita bisa self love? Mungkin itu pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Maka dari itu hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mencintai diri sendiri dan bagaimana caranya. Mencintai diri sendiri atau self love dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana kita dapat mengapresiasi diri ketika mampu bertindak ke arah perkembangan fisik, psikologis, dan spiritual diri. Misalnya mulai dari menerima kekurangan ataupun kelebihan, memiliki rasa kasih sayang terhadap diri sendiri, lebih fokus terhadap tujuan hidup yang dimiliki, serta hidup secara puas melalui usaha yang telah dilakukan. Itu menurut Kosaba tahun 2012. Hal tadi mungkin jarang kita lakukan terhadap diri sendiri, karena kita pun masih belum tahu apa kelebihan maupun kekurangan kita, apa yang menjadi target kita, apa keahlian kita. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya yang paling sering, yaitu pengaruh lingkungan atau faktor lingkungan, di mana kita tidak bisa mengekspresikan diri kita karena tuntutan dari lingkungan yang menjadikan kita seperti orang lain. Kebahagiaan diri sendiri itu sangat dibutuhkan dalam self-love, agar kita tidak mengalami depresi karena terlalu egois terhadap diri sendiri. Tubuh kita adalah satu-satunya teman kita yang menemani kita hingga tua nanti. Tubuh kita akan merasakan dampak secara langsung dari perlakuan kita, baik atau buruk terhadapnya. Untuk menuju kebahagiaan diri sendiri itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berdamai dengan diri sendiri. Mungkin akan sulit dilakukan, namun jika kita berusaha untuk melakukannya, akan terasa mudah, yaitu dengan tidak membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Jika kita telah merasa bahagia dengan menerima diri kita, maka kita dapat mudah mewujudkan cita-cita kita yang lain dan membahagiakan orang tua kita. Yang kedua, selalu bersyukur. Selalu bersyukur apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci utama dari mencintai diri sendiri. Pada awalnya mungkin sulit, namun jika kita terus membiasakan untuk bersyukur, itu akan membuat kita semakin menghargai proses kehidupan yang kita lalui dengan kelebihan maupun kekurangan kita. Ketiga, harus menentukan prioritas dalam kehidupan sosial untuk menentukan target kita ke depannya. Setiap prioritas yang kita miliki itu memiliki jangka waktu yang tidak tetap dan dapat berubah. Saya contohkan, saya punya 4 prioritas, yaitu diri saya sendiri, pendidikan, orang tua, dan karir. Kenapa saya memprioritaskan diri saya sendiri di tempat pertama? Karena balik lagi ke poin yang kita bicarakan tadi, yaitu bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri. Know yourself and love yourself. Keempat, self-forgiveness atau memaafkan diri sendiri. Yang dicontohkan pada Simon 2010 dapat terwujud ketika kita berhenti menyalahkan diri secara berlebihan atas terjadinya sesuatu. Berhenti dari perasaan tidak berharga, bersalah, ataupun perasaan bahwa kita itu gak pernah cukup. Kita harus mengubah pikiran itu, karena kita berharga dan
kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri dan jangan terlalu menyalahkan diri kita atas apa yang telah terjadi. Kelima, memperhatikan diri sendiri. Kita akan lebih mencintai diri sendiri apabila kita lebih memperhatikan diri kita dengan kebutuhan dasarnya, seperti makan makanan bernutrisi, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan berinteraksi sosial secara sehat. Keenam, menetapkan batasan. Batasan yang dimaksudkan di sini adalah kita mengatakan tidak pada pekerjaan, cinta, atau kegiatan yang menghabiskan atau membahayakan kita secara fisik, psikologis, maupun spiritual, atau bisa mengakibatkan kita mengekspresikan diri kita dengan secara buruk, seperti itu. Jika kita sudah menerapkan satu atau dua hal yang tadi saya jelaskan itu, mungkin kita bisa mencintai diri sendiri. Apabila kita menerapkan semuanya, kita dapat menjalani kehidupan dengan enjoy tanpa rasa iri kepada orang lain. Kita akan selalu menjadi kita, baik yang dulu, sekarang, ataupun kita di masa depan. Sebanyak apapun kesalahan kita harus menerima diri kita dengan baik. Jika kita semakin menghargai dan mencintai diri sendiri, semakin kita siap untuk mewujudkan semua mimpi kita yang belum tercapai, karena dunia nggak akan berhenti berputar untuk menunggu kita, namun akan terus berputar. Sebelum mengakhiri, saya mempunyai kalimat dari idola saya, seorang leader dari boy group Korea bernama Kim Namjoon. Dia berpidato di sidang umum PBB dalam mengkampanyekan Love Myself. Ia mengatakan, "And maybe I made mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I'm who I am with all my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny wiser, and that'll be me too. The faults and mistakes are what I am, making up the brightest star in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become." Demikian yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat mengubah pemikiran kita serta perilaku kita agar mencintai diri sendiri demi kebahagiaan diri kita ke depannya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan memaafkan diri sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.